Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan menyambung pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur dan fungsi organel pada tumbuhan. Sekarang kita akan membahas struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan. Kita masuk ke pengertian dari jaringan tumbuhan terlebih dahulu. Pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan atau plant tissue adalah sekelompok sel tumbuhan dengan fungsi atau struktur yang sama. Di dalam jaringan tumbuhan, terdapat jaringan yang pertama yaitu adalah jaringan meristem. Memiliki ciri merupakan jaringan embrional, sel-selnya mempunyai kemampuan membelah diri, sel belum berdiferensiasi atau spesialisasi, berdinding tipis, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, banyak mengandung protoplasma. Vakuola sel sangat kecil bahkan kadang tidak terlihat. Berdasarkan asal-usulnya, meristem dibedakan menjadi yang pertama, meristem primer, berkembang secara langsung dari sel-sel embrionik. Yang kedua, meristem sekunder, berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. Nah, meristem sekunder merupakan jaringan muda yang tumbuh dari jaringan yang telah dewasa atau yang telah berdiferensiasi. Meristem primer merupakan jaringan muda dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya pada lembaga biji tumbuhan. Menurut tempatnya, meristem dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, meristem ujung atau apikal, jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang berada pada ujung dari alat tumbuhan, seperti ujung akar. Kemudian ada meristem interkalar, jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial terdapat di ruas-ruas batang. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan, anggota suku rerumputan atau Garminae. Selanjutnya meristem lateral, jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial antara bagian alat-alat tumbuhan. Akibatnya tumbuhan akan mengalami pertumbuhan ke samping. Selanjutnya kita masuk ke jaringan dewasa. Definisinya, jaringan dewasa disebut juga sebagai jaringan permanen dan bersifat non-meristematik. Ciri-cirinya yang pertama tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri atau pembelahan. Sel-sel berukuran lebih besar dibandingkan sel-sel meristem, terdapat ruang antar sel, terkadang sel-selnya telah mati. Sel-sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Selanjutnya, di dalam jaringan dewasa terdapat juga jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Ciri-cirinya yang pertama terdiri atas satu sel, memiliki sel yang tersusun rapat, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Tapi itu tergantung pada habitatnya. Derivat epidermisnya terdiri atas stomata, spina, trikoma, sel kipas, palemen, sel silika, dan sel gabus. Stomata, celah pada jaringan epidermis atau disebut juga sebagai mulut daun, berfungsi sebagai jalan pertukaran gas. Selanjutnya ada trikoma, berfungsi untuk memodifikasi epidermis berupa rambut, sik rambut, kelenjar, tonjolan, dan lain-lain. Selanjutnya derivat epidermis, ada spina, berfungsi untuk memodifikasi epidermis berupa duri, palamen, lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar udara. Fungsinya mengikat oksigen dan menangkap air yang diperoleh. Palamen umumnya ditemukan pada tumbuhan keluarga anggrek. Selanjutnya ada sel kipas. Sel terdapat di bagian adaksial daun. Sel-sel tersusun seperti kipas. Sel kipas berfungsi dalam proses pembekuan gulungan daun, tunas
dan untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Selanjutnya ada silika dan gabus. Fungsi keduanya adalah untuk memperkuat batang, kulit batang menjadi keras, dan untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Pada gambar terlihat ada stomata, kemudian trikoma, spina, dan sel sisik. Selanjutnya, di dalam jaringan dewasa terdapat juga jaringan parenchyma, merupakan jaringan yang memiliki diameter yang sama ke bagian arah. Terdapat pada akar, batang, daun, dan juga buah. Cirinya, sel hidup dan aktif, berdinding tipis, bulat, persegi atau panjang, terdapat ruang satu antar sel, bersifat meristemaik, karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa. Pada batang dan akar, jaringan parenchyma terletak pada korteks dan empelur. Pada buah, terletak di antara xilem dan phloem, memiliki inti sel dan banyak vakuola. Jaringan parenchyma dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi yang pertama parenchyma asimilasi, kemudian parenchyma penimbun, parenchyma air, dan parenchyma penyimpan udara. Dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama parenchyma pilisade, parenchyma bunga karang, parenchyma bintang, dan parenchyma lipatan. Selanjutnya, jaringan yang ketiga yang terdapat dalam jaringan dewasa adalah jaringan penyongkong atau sklerenchyma. Terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Letaknya adalah di bagian korteks, perisikel, serta di antara xilem dan phloem. Fungsinya sebagai alat penyokong dan pelindung. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, sklerenchyma dikelompokkan menjadi yang pertama, serabut sklerenchyma, sel-sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Contohnya adalah serabut yang dibuat untuk membuat kargoni. Kemudian ada sklereid, sel-sel tumbuhan yang telah mati, berbentuk bulat dan bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Contohnya seperti tempurung kelapa. Selanjutnya di jaringan penyokong juga ada kolenchyma, merupakan jaringan mekanik yang menyokong organ pada saat tumbuh dan berkembang. Tersusun dari sel hidup, mampu menggandakan aktivitas meristem, tidak ada ruang antar sel, dinding sel terdiri dari selulosa, pektin, hemiselulosa, dan tidak berlignin, mampu menghilangkan penebalan dinding. Isi sel dapat mengandung kloroplast dan tinin. Selanjutnya ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Xilem tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas. Tersusun dari trakea, dan parenchyma, serta serabut sklerenchyma. Phloem, struktur mirip dengan xilem, dinding sel mengalami penebalan selulosa, dan pektin, mengandung senyawa organik, hasil fotosintesis ke seluruh tubuh-tubuhan. Tersusun dari sel bulu tapis, sel pengiring, parenchyma phloem, dan serabut phloem. Bisa dilihat pada gambar letak xilem dan phloem pada batang. Selanjutnya tipe-tipe berkas pengangkut. Berdasarkan letak xilem dan phloem, berkas pengangkut dibedakan menjadi yang pertama tipe kolateral. Phloem berada di luar bagian xilem. Tipe kolateral ini dibedakan menjadi tiga, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan kolateral bikolateral. Tipe konsentris. Jika xilem dikelilingi phloem atau sebaliknya, ada dua jenis, yaitu tipe konsentris ampikibral dan konsentris ambipasal. Yang ketiga tipe radial, jika letak xilem dan phloem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya organ pada tumbuhan, akar tumbuhan. Organ tumbuhan pada akar tumbuhan. Akar berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan menyerap air dan garam-garam mineral. Secara umum, akar terdiri atas tudung akar, epidermis akar, korteks, dan stela akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi
promeristem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam atau sel parenkim. Epidermis akar akan berkembang menjadi rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim dapat berdiferensiasi menjadi ekosdermis, sedangkan lapisan dalam korteks akan berdiferensiasi menjadi endodermis. Stela akar terletak di bagian dalam epidermis. Stela terdiri dari periskel berkas pembuluh. Selanjutnya masuk pada organ pada tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Secara umum batang memiliki epidermis, korteks, dan stela atau silinder pusat. Epidermis satu lapisan yang tersusun rapat tanpa ruang. Epidermis memiliki berbagai macam modifikasi yaitu stomata, strikoma, silika, dan sel gabus. Yang kedua korteks, tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga stela atau silinder pusat, tersusun atas perikambium, perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empelur. Selanjutnya kita masuk organ pada tumbuhan yaitu daun. Bisa dilihat pada gambar, jaringan pada tumbuhan terdiri atas epidermis atas, kloroplas, parenkim pilisade, parenkim spons, jaringan pengangkut, rongga udara, stomata, dan epidermis bawah. Organ pada tumbuhan yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Ciri-ciri bunga lengkap memiliki daun, kelopak, dan mahkota, benang sari, penghasil gamet jantan, dan putik sebagai penghasil gamet betina. Selanjutnya, organ pada tumbuhan yaitu buah. Buah merupakan perkembangan lanjutan dari bunga, dibedakan berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpium. Buah kering, pecah, contohnya Pamilia fabaceae. Buah kering tidak pecah, buah berdaging. Lanjut organ pada tumbuhan biji. Perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji berfungsi untuk melindungi embrio dan endospora. Struktur kulit biji tersusun atas epidermis, skleroid, sel-sel parenkim, sel kristal, dan sel berpigmen. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama endosperma atau monokotil dan non-endosperma atau dikotil. Nah, itu dia tadi penjelasan materi hari ini mengenai struktur dan fungsi jaringan organ pada tumbuhan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kita resapi dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.